Support dari pemerintah dan alhamdulillah tadi malam Pak Mensesnek menginfokan bahwa Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto sudah menandatangani. Dan hari ini sudah dikirimkan ke DPR dan mudah-mudahan ya minggu depan ada rapat bersama Komisi 10-12. Laporkan ke Pak Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto. Itu tugas dari Pak Ketua Umum PSSI untuk melaporkan ya, bahwa ini akan ada penambahan pemain. Tentunya perlu ini untuk laporkan agar beliau tahu, karena Pak Prabowo juga sebagai salah satu pembina ya di tim nasional kita ya di PSSI. Kita segera ya, siapa saja mau mempertahankan nama bangsa kita, kan kita tentu sangat gembira. Ya, ada orang mau mempertahankan merah putih, ya, ada yang mau mempertahankan Garuda, ya, Pancasila di dadanya, itu ya harus kita sokong, kita bantu. Dan kita nunggu prosedur gitu sampai di Komisi 10 nanti. Berkas dipercepat, proses naturalisasi Erling Haaland dikebut, demi bisa main lawan Irak di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pagi di Jakarta mendadak berubah menjadi hari yang penuh berita besar. Di tengah hiruk-pikuk persiapan timnas Indonesia menghadapi Irak di lanjutan round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kabar luar biasa kembali datang dari kantor pusat PSSI. Proses naturalisasi striker kelas dunia, Erling Haaland, resmi dipercepat. Semua dokumen, legalitas, dan persyaratan administratif dikebut agar sang bomber Manchester City itu bisa segera turun membela Garuda Merah Putih di laga krusial tersebut. Langkah cepat ini menjadi bagian dari misi besar Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang sejak awal menjanjikan revolusi total dalam sepak bola nasional. Tak hanya soal infrastruktur dan pembinaan pemain muda, namun juga membawa Indonesia ke panggung dunia dengan skuad kompetitif dan bertaraf global. Kini, langkah besar itu semakin nyata. Haaland bukan lagi rumor atau sekadar impian supporter di media sosial, dia benar-benar berada di ambang resmi menjadi warga negara Indonesia. Segalanya dimulai sejak kabar kedatangan Haaland di London untuk menjalani proses administratif. Tim hukum PSSI, dibantu pihak KBRI dan Kemenkumham, bekerja siang malam memastikan seluruh dokumen Haaland rampung tanpa hambatan. Pemerintah Indonesia bahkan mengerahkan tim khusus dari berbagai lembaga untuk mempercepat verifikasi dokumen dan penerbitan paspor. Biasanya, proses naturalisasi pemain asing membutuhkan waktu berminggu-minggu, bahkan berbulan. Namun kali ini, semuanya berjalan kilat. Dalam waktu kurang dari 10 hari, semua berkas Haaland disebut sudah hampir selesai. Dukungan penuh datang langsung dari berbagai pihak, mulai dari Kementerian Luar Negeri, Kemenpora, hingga kantor imigrasi. Mereka menyadari urgensinya, Haaland harus bisa bermain melawan Irak di pertandingan pertama Indonesia di babak round 4. Erick Thohir yang terus memantau perkembangan setiap hari dikabarkan telah menugaskan tim khusus untuk berkoordinasi dengan FIFA dan AFC. Langkah ini penting agar semua proses berjalan sesuai regulasi internasional. Tak boleh ada celah administratif, begitu pesan Erick kepada timnya. Karena jika semua berjalan lancar, debut Haaland dengan seragam merah putih akan menjadi salah satu peristiwa paling bersejarah dalam sejarah sepak bola Asia Tenggara. Seiring kabar percepatan proses naturalisasi itu menyebar, euforia besar langsung mengguncang tanah air. Dari Sabang sampai Merauke, media sosial kembali memanas. Tagar-tagar Haaland for Garuda dan tagar Garuda bisa menjadi trending topik nasional hanya dalam beberapa jam. Ribuan komentar membanjiri setiap unggahan resmi PSSI di platform digital, sebagian besar mengekspresikan rasa bangga dan tak percaya bahwa hal sebesar ini benar-benar terjadi. Di beberapa kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan, supporter bahkan menggelar konvoi spontan bertema, "Sambut Haaland ke Indonesia". Poster bertuliskan, "Dari Oslo ke Nusantara, Garuda menyambutmu". Bertebaran di jalan-jalan, para pedagang jersey langsung kebanjiran pesanan. Kaos merah dengan nomor 9 dan nama, Haaland, laris manis di toko-toko daring. Bagi banyak masyarakat Indonesia, kehadiran Haaland bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang kebanggaan nasional.
Mereka melihatnya sebagai simbol bahwa Indonesia kini mampu bersaing di level yang dulu dianggap mustahil. Bahwa Garuda sudah bukan sekadar pelengkap di kualifikasi dunia, tetapi pesaing sejati yang siap menggetarkan Asia. Proyek besar ini tak lepas dari tangan dingin Erick Thohir. Sebagai sosok yang berpengalaman di dunia bisnis internasional dan olahraga global, ia tahu betul bagaimana mengelola momentum besar seperti ini. Ia tidak hanya mengandalkan koneksi, tapi juga memastikan bahwa semua pihak memahami visi jangka panjangnya. Erick menyadari bahwa keberadaan Haaland bisa menjadi katalis luar biasa untuk mengubah wajah sepak bola Indonesia. Bukan hanya karena ketajamannya di lapangan, tapi juga karena pengaruhnya terhadap mental dan profesionalitas pemain muda. Sejak awal, ia ingin menciptakan tim nasional yang tidak hanya mengandalkan semangat, tetapi juga kualitas dunia. Dalam beberapa bulan terakhir, ia sudah menyiapkan landasan besar untuk memastikan Haaland benar-benar bisa menjadi bagian dari sistem jangka panjang PSSI. Termasuk program adaptasi budaya, pelatihan bahasa, hingga sesi integrasi dengan pemain lokal. Semua dijalankan dengan sangat serius, agar tidak ada kesan bahwa Haaland hanya numpang nama. Ia benar-benar diharapkan menjadi pemimpin di lini depan Garuda. Salah satu momen krusial terjadi di London, tempat Haaland menjalani beberapa proses penting di KBRI Inggris. Para staf diplomatik bekerja hampir tanpa tidur demi mempercepat verifikasi legalitas. Sejumlah dokumen diterjemahkan, disahkan, dan dikirim langsung ke Jakarta melalui jalur diplomatik. Sumber dari Kemenlu menyebutkan bahwa tim KBRI bekerja dengan kecepatan luar biasa, bahkan menambah jam kerja hanya untuk menyelesaikan dokumen Haaland. Semua pihak tampak memiliki satu semangat yang sama, membuat Haaland sah menjadi pemain Indonesia sebelum laga melawan Irak dimulai. Di Jakarta, Kemenkumham segera menyiapkan penandatanganan surat keputusan kewarganegaraan. Dalam waktu yang hampir bersamaan, pihak imigrasi mulai memproses paspor khusus untuk Haaland. Di sisi lain, FIFA dan AFC terus dimintai konfirmasi agar semua administrasi tidak menyalahi aturan kompetisi internasional. Sementara proses administrasi berjalan di dua negara, skuad Garuda yang telah tiba lebih awal di Jeddah terus melakukan latihan intensif. Patrick Kluivert dan Shin Tae-yong tampak sibuk menyiapkan strategi menghadapi Irak, tim yang dikenal memiliki serangan cepat dan fisik kuat. Kabar tentang percepatan naturalisasi Haaland menjadi sumber motivasi luar biasa bagi para pemain. Mereka menyadari bahwa jika semua berjalan sesuai rencana, mereka akan memiliki rekan setim yang bisa mengubah segalanya. Dalam latihan terakhir, suasana tim penuh optimisme. Beberapa pemain seperti Marcelino dan Ivar Jenner disebut berlatih dengan intensitas 2 kali lipat. Para pemain juga mulai mempelajari skema baru yang akan digunakan jika Haaland benar-benar bisa bermain. Patrick Kluivert menyiapkan pola 4-3-3 dengan Haaland sebagai ujung tombak murni, didukung dua sayap cepat dan gelandang yang mampu menyuplai bola vertikal dengan akurat. Formasi ini disebut-sebut sebagai strategi Garuda Eropa, karena menggabungkan kecepatan khas Asia dengan efisiensi gaya permainan Eropa. Media Arab dan dunia internasional bereaksi. Berita percepatan naturalisasi Haaland langsung